Hai guys, jadi sekarang sudah pukul 22.41 waktu Indonesia Tengah. Mumpung anak saya sudah tidur, jadi saya mau ajak teman-teman semua buat spend the night with me. Kita mau ngapain saja malam ini? Daripada penasaran, ikuti saja terus aktivitas saya. Let's go. Oke teman-teman semua, hal pertama yang mau saya lakukan malam ini adalah beres-beres yang belum dibereskan. Ini saya mau tutup jendela sama tutup gordennya, karena ini juga belum dibereskan sih dari tadi. Setelah itu saya mau beres sofa dulu, karena ini tadi bekas main anak saya, jadi ya seperti itulah. Nah, setelah beres-beres semua, saya lanjut sapu menyapu. Dan sambil menyapu, kita sambil cerita ya teman-teman, kenapa saya sering sekali beres malam. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton video saya dari awal sudah tahu sih alasannya. Alasannya adalah karena siang itu sudah waktu padat jadwalnya dengan saya main sama anak. Dan juga kalau ngepel di siang hari atau beres-beres di siang hari, itu kayak kerja percuma. Karena setelah itu anak saya sudah main, terus berserak-serakan. Salah satu contohnya itu, kita lagi rekam suara dan bikin video, dia sudah menyahut-menyahut. Nah, dan alasan keduanya juga, alasan keduanya, kalau saya ngepelnya siang, anak saya itu kan lalu lalang kesana kemari, jadi meminimalisir resiko dia terpeleset atau jatuh. Makanya saya pilih untuk ngepel dan beres-beres itu di malam hari. Kerjanya juga jauh lebih fokus, ya kan. Terus kemudian saya juga tidak takut dia terpeleset atau jatuh. Jadi saya pastikan dulu dia tidur nyenyak, baru saya mulai berberes. Nah, kemudian setelah itu, ini saya sudah ngepel karena mau tuntaskan beberapa kotoran yang ada di lantai, ya kan. Kadang anak saya itu kalau makan coklat suka buang-buang di lantai kalau dia sudah malas, atau tangannya yang bekas coklat suka dia lap-lap di lantai. Nah, ini kan tidak bisa kita buat setiap saat. Maksudnya dia makan sedikit terus kita langsung ngepel atau bereskan, itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin sih, kalau saya lebih ke menghemat waktu dan tenaga, daripada kita setiap dibikin kotor kita ngepel terus nantinya kita juga jadi bingung dan stres. Jadi lebih bagus kita kerjakan semuanya sekalian di malam hari. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya mau cuci piring. Mumpung piringnya juga hari ini cuma sedikit, jadi sebelum tidur saya spend sedikit waktu buat cuci piring, jadi bisa segera berberes. Nah, sebenarnya piring ini tadi itu besok pagi sih baru saya mau cuci. Cuma ya tadi karena cuma sedikit, jadi lebih bagus saya spend waktu, ya kan. Jadi besok pagi kita bangunnya itu semuanya sudah beres, begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman malam-malam biasanya buat apa tuh? Kalau malam langsung tidur apa mau beres-beres dulu rumah? Kalau saya ya seperti itu, kalau saya ada waktu dan mau spend time, saya beresin semuanya dulu. Terus kemudian kita cukur piringnya. Aduh, bingung nih mau ngomong apa lagi.
Jadi intinya seperti itu teman-teman semua. Nah, setelah semua piring kotornya sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci, sekarang saatnya kita bersihkan dapur. Kita mulai dari table yang cuci piring ini, kita lap dulu, terus kita buang semua air sisa cuci piringnya biar tidak nyamuk juga dan biar tidak jadi sarang kuman. Lanjut kita sapu dan ngepel di bagian dapur. Jadi besok pagi kita bangun semuanya sudah fresh begitu. Sebenarnya pekerjaan saya setiap hari seperti ini sih teman-teman. Cuma kayak ada hal-hal baru saja sih yang selip-selipin. Terus ada cerita-cerita baru. Jadi kayak asik saja begitu dibikin dalam video. Dan juga biar ada kenangannya gitu. Setelah semuanya beres-beres, saya agak sedikit keringat. Jadi saya putuskan untuk mandi. Nah, saya sudah selesai mandi. Dan setelah mandi ini harusnya sih saya mau edit video. Harusnya. Dan harusnya juga saya ada beberapa pekerjaan lagi. Cuman karena saya rasa ini belum terlalu mepet. Jadi saya mau take time dulu buat senang-senang. Bukan buat senang-senang sih, tidak senang-senang juga. Maksudnya buat refresh otak, refresh mental ya. Saya mau nonton TikTok dulu. Nah, teman-teman di sini siapa yang suka juga spend time buat nonton TikTok? Kita sama. Karena di TikTok itu ada saja video-video yang lucu, video menarik, apalagi komentar-komentar para netizen, ya kan? Nah, kalau saya tidak nonton TikTok, berarti saya nonton YouTube. Kalau memang saya lagi malas pegang handphone atau lagi malas baca komentar netizen, pokoknya lagi mau me time doang, berarti saya lebih memilih buat nonton film. Jadi karena ini sekarang saya lagi pengen nonton TikTok, jadi saya nonton TikTok sambil kita ngemil. Ini sebenarnya saya lagi temani suami saya kerja, karena suami saya itu juga biasanya kerjanya tidak tahu waktu. Jadi daripada saya juga temani dia, maksudnya daripada dia juga tidak ada yang temani, lebih bagus saya temaninya sambil beres-beres, sambil quality time, sambil me time, ya kan, sambil nge-snack, sambil nonton video dan segala macam. Intinya ada hal yang saya lakukan, tapi sambil suami saya juga merasa bahwa ada yang temani dia gitu. Nah, suami saya ini sudah istirahat kerja. Jadi kita ngobrol berdua, cerita-cerita kayak gitu. Kenapa pegang HP? Karena dia itu lagi bukan lagi senang sih, lagi ada kasus viral di NTT, di Kupang tepatnya. Dan kita itu lagi senang bahas itu sekarang. Entah kenapa kita suka sekali buka grup-grup Kupang belakangan ini. Terus kita selalu cari tahu info kasus itu setiap hari gitu. Kita cari tahu kasus itu setiap hari. Bahkan kita sampai baca komentar netizen sampai ngakak, sampai kita darah tinggi sendiri juga, kita emosi sendiri. Seperti itu. Jadi itu juga suami saya lagi kayak gitu. Terus sambil juga lihat kayak postingan-postingan lain. Karena tidak sih teman-teman juga pernah ngerasa kayak topik itu muncul dari berita di handphone gitu. Jadi sama kayak kita juga. Nah, sekarang sudah jam 1, saya mau minum air dulu karena saya sudah mau tidur. Oke. Jadi buat teman-teman semua, thank you so much for watching. Sekarang saya mau bobo dulu. Bye-bye.